Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Agil Bukhori dengan NPM 243403516 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan balance scorecard pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 14 Agustus 1990. Awalnya perusahaan ini bernama PT Penganjaya Indokusuma, kemudian berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Indofood memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang sudah dikenal luas oleh masyarakat seperti Indomie, Citato, Indomilk, dan berbagai produk lainnya. Selain beroperasi di Indonesia, Indofood juga melakukan ekspor ke berbagai negara Asia, seperti di Australia dan ada juga di Eropa. Perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan Total Food Solution, yaitu perusahaan yang menjalankan seluruh proses bisnis mulai pengolahan bahan baku hingga produk akhir sampai tangan ke konsumen. Balance scorecard atau BSC merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tapi juga memperhatikan aspek non-keuangan. Metode ini digunakan untuk membantu perusahaan mengukur keberhasilan strategi bisnis secara menyeluruh. Dalam penerapan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, balance score digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan selaras dan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu yang pertama, financial perspektif; kedua, customer perspektif; 3, internal business process perspektif; 4, learning and grow perspektif. Yang pertama, financial perspektif. Pada perspektif keuangan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan dan laba perusahaan yang didukung oleh tingginya permintaan produk makanan dan minuman, baik di pasar domestik maupun internasional. Indofood juga terus menjaga efisiensi biaya produksi, pengendalian utang, dan optimalisasi distribusi agar profitabilitas perusahaan tetap terjaga. Selain itu, perusahaan memiliki diversifikasi produk yang luas sehingga tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Strategi ini membantu perusahaan mengurangi risiko bisnis dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan juga terus memperluas pasar internasional melalui kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan daya saing global. Lalu selanjutnya ada key financial highlights in the last 5 years. Jadi bisa kita lihat dari net salesnya, yaitu pertama dari 2021 sampai 2025, dari gross profitnya juga dari 2021 sampai 2025, current asetnya, current liability-nya, total asetnya, total quality-nya, dan berbagai lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua, customer perspektif. Pada perspektif pelanggan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berfokus pada peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen. Perusahaan menjaga kualitas produk secara konsisten agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Produk-produk Indofood telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga perusahaan harus mampu mempertahankan kualitas, rasa, keamanan produk, dan ketersediaan produk di pasar. Selain itu, perusahaan juga aktif melakukan promosi melalui media sosial, pemasaran digital, dan berbagai kampanye iklan untuk meningkatkan brand awareness. Indofood juga telah melakukan inovasi produk melalui pengembangan varian rasa baru, desain kemasan yang lebih menarik, dan peningkatan kualitas agar tetap kompetitif. Distribusi produk yang luas hingga ke berbagai daerah menjadi salah satu keunggulan utama perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya yang ketiga, internal business process perspektif. Pada perspektif proses bisnis di internal, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus meningkatkan efisiensi proses produksi melalui penggunaan teknologi modern dan sistem pengendalian kualitas yang ketat. Perusahaan berupaya memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Indofood juga memperkuat rantai pasok, manajemen distribusi, dan pengolahan bahan baku agar stabilitas produk terjaga. Selain itu, perusahaan terus melakukan inovasi produk untuk menyesuaikan diri dari perkembangan, tren, dan kebutuhan konsumer. Pengawasan kualitas dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk akhir pada konsumen. Pemanfaatan teknologi modern juga membantu perusahaan meningkatkan kapasitas produksi serta mengurangi risiko kesalahan operasional. Lalu selanjutnya yang keempat, learning and grow perspektif. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berfokus pada perkembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Perusahaan memberikan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan karir pada karyawan agar kualitas sumber daya manusia terus meningkat. Selain itu, perusahaan juga mendorong budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Indofood juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti berbagai program perkembangan kompetensi agar perusahaan memiliki tenaga kerja yang profesional dan kompetitif. Budaya organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri juga menjadi fokus penting perusahaan dalam menjaga daya saing bisnis. Kesimpulannya, berdasarkan penerapan balance scorecard, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu mengolah dan mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh melalui 4 perspektif utama. Dari sisi keuangan, perusahaan menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Dari perspektif pelanggan, Indofood berhasil mempertahankan loyalitas konsumen dan kualitas produk, inovasi distribusi yang luas. Pada proses bisnis internal, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi dan pengendalian kualitas. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan menunjukkan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Secara keseluruhan, penerapan balance scorecard membantu Indofood menyelaraskan strategi bisnis dengan kinerja operasional sehingga mampu mempertahankan daya saing dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak disengaja maupun sengaja. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.